Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo sahabat bahasa, selamat berjumpa kembali di Siniar Klasa, kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Saya Parias akan memandu program Ruang Temu pada kesempatan kali ini. Dan tentunya Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini adalah unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa ini memiliki 3 program prioritas yang dilaksanakan di 7 jenis KKLP ataupun kelompok kepakaran dan layanan profesional. Salah satunya adalah program penerjemahan. Nah, pada program Ruang Temu kali ini kita akan berbicara banyak tentang program penerjemahan yang ada di Badan Bahasa dan tentunya di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Untuk itu, kita sudah bersama dengan 2 orang narasumber yang akan membahas terkait program penerjemahan yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Yang pertama ada Ibu Desi Ari Presanti SSM Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, sekaligus sebelum ke Lampung dulu penerjemah ahli media ya Bu ya. Betul. Selamat datang di Siniar Klasa Ibu. Terima kasih Mas. Selamat berjumpa dengan Iya. saya di Siniar Klasa ini. Baik. Selain itu ada Bapak Ramlan. Selamat datang Pak Ramlan di Siniar Klasa. Iya. Sobat Bahasa, Pak Ramlan adalah koordinator KKLP penerjemahan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, kita akan berbincang terkait program penerjemahan yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Saya mulai dari Ibu Desi terlebih dahulu. Barangkali pemirsa yang menyaksikan siniar ini perlu mengetahui sebenarnya kebijakan Badan Bahasa terkait penerjemahan itu tuh seperti apa sih Bu tujuannya, kemudian apa sebenarnya sasaran yang ingin dicapai dengan program penerjemahan ini? Ya, terima kasih Mas Parias. Untuk Badan Bahasa, program penerjemahan itu ditujukan tetap untuk bagi para pembaca usia dini atau usia anak-anak SD, SMP begitu. Jadi buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa asing memang ditujukan untuk segmen pembaca sasaran anak-anak SD dan SMP yang meliputi cerita anak yang berbasis STEM, yaitu sains, teknologi, kemudian ekonomi, arts, dan matematik. Itu yang utama dari buku-buku tema yang harus diterjemahkan. Kemudian setelah diterjemahkan, buku-buku itu akan diunggah di laman Badan Bahasa dan juga dalam bentuk cetak disebarkan ke seluruh provinsi. Itu untuk kegiatan penerjemahan di Badan Bahasa. Begitu. Jadi memang fokusnya adalah bahan bacaan literasi ya Bu ya untuk anak-anak usia dini. Betul. Dan menggunakan bahasa daerah di masing-masing provinsi. Nah, ini berarti fokusnya penerjemahan untuk bahasa daerah ya Bu ya. Nah, untuk di provinsi ya, tapi untuk di Badan Bahasa itu bahasa asing Indonesia atau Indonesia asing. berarti ada juga program untuk penerjemahan ke bahasa asing begitu ya Bu ya. Yang dilakukan di Badan Bahasa. Sedangkan di UPT itu difokuskan ke bahasa daerah. Oh, baik. Berarti setiap kantor ataupun balai yang ada di seluruh provinsi di Indonesia ini sudah memiliki program penerjemahan sebagai bahan literasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Betul, ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan program penerjemahan ini sendiri, apa aja sih Bu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam proses melakukan penerjemahan bahasa daerah ini Bu? Banyak unsur yang harus diperhatikan Mas ya, karena kita harus mengetahui bahwa dasar dari penerjemahan itu tidak hanya mengalih bahasakan sebuah cerita dari bahasa satu ke bahasa lain, tidak begitu, tetapi ada makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang harus tersampaikan paling tidak sama persis dengan naskah sumbernya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang biasanya itu menghambat pekerjaan penerjemahan karena ada konsep atau nilai-nilai yang tidak bisa serta-merta diterjemahkan ke dalam bahasa sasarannya. Itu diperlukan strategi dalam menerjemahkan karya-karya yang seperti itu. Strategi itu bisa dilakukan dengan membuat parafrasa atau
memberikan catatan kaki yang di bawah, atau kalau memang sangat sulit untuk menggunakan hal itu karena ini juga segmennya adalah anak-anak SD kelas 4 sampai 6, itu bisa dilakukan dengan menggunakan gambar atau ilustrasi, itu menjadi lebih mudah. Tuh, tapi yang terpenting adalah pesan atau maknanya itu bisa tersampaikan secara sepadan kepada pembaca sasaran. Baik. Mengutamakan pada isi dari bahan terjemahan itu. Nah, Ya, saya ke betul. Pak Ramlan dulu, Pak. Program penerjemahan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini kan sudah berjalan ya, Pak ya. Iya. Nah, jenis naskah ataupun mungkin bentuk yang diterjemahkan itu selama ini apa saja, Pak? Apakah hanya cerita rakyat atau mungkin ada bentuk naskah yang lain yang diterjemahkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung? Ya baik, terima kasih ya Mas Faryas ya, bahwa kegiatan penerjemahan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung itu sesuai dengan instruksi yang telah diberikan atau ditetapkan oleh KKLP Pusat, KKLP Penerjemahan Pusat, bahwa tiap-tiap UPT itu diminta untuk membuat penerjemahan, kemudian menerbitkan dan mendistribusikan hasil terjemahan berupa naskah karya sastra. Dalam hal ini adalah cerita rakyat yang sudah dilakukan di tahun 2021 gitu. Baik. Jadi sudah ada produknya, Pak. Salah satunya ini yang sudah kita pajang, ada cerita Gunung Putri. Ini merupakan cerita rakyat ya, yang sudah berhasil dibukukan oleh tim Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan ini bisa dinikmati oleh para pembaca dengan mengajukan permohonan ke Perpustakaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu tentang KKLP ini, Mas ya. Betul. Jadi KKLP adalah kelompok kepakaran dan layanan profesional yang ada di Badan Bahasa dan harus ada juga di setiap UPT, balai atau kantor bahasa di semua provinsi. Salah satu KKLP tersebut adalah penerjemahan. Betul. Nah, pekerjaan KKLP penerjemahan di Provinsi Lampung ini adalah untuk menerjemahkan cerita rakyat dan cerita anak untuk tahun 2022 ini. Yang cerita rakyat itu tahun 2021 ya, Pak ya? Iya. Ya, gitu. Gimana, Pak? Boleh menambahkan? Iya, boleh. Mas, Silakan, Pak. Silakan, Pak. Untuk kegiatan penerjemahan yang dilakukan di tahun 2021 itu menghasilkan sebanyak 16 produk ya, 16 produk hasil terjemahan. Dan di tahun ini 2022 beban ataupun tugas yang diberikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung itu adalah 5 produk yang harus dihasilkan dari naskah cerita yang harus diproduksi begitu. Jadi sudah ada tanggung jawab yang harus diselesaikan setiap tahunnya mengenai produk-produk terjemahan yang dikeluarkan setiap tahunnya dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, kita masih berbicara tentang program penerjemahan. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Bu Desi. Menurut Bu Desi itu bagaimana sih, Bu, hasil terjemahan ini dikatakan baik gitu? Apa saja yang perlu diperhatikan begitu? Sehingga suatu karya terjemahan itu ya layaklah dikatakan suatu karya yang baik begitu, Bu. Iya. Untuk penerjemahan yang baik, yang pertama tentu saja berterima ya, dalam arti tidak ada kerutan di kening si pembaca gitu ya. Berarti itu sudah masuk ke dalam ranah memahami makna atau isi dari yang diterjemahkan. Kemudian yang kedua harus ada kesesuaian gaya bahasa yang ada di buku atau naskah sumber setelah diterjemahkan, itu gaya bahasanya paling tidak mendekati sama dengan naskah sumber gitu. Jadi tidak menghilangkan rasa yang ada di dalam naskah sumber tersebut. Kemudian yang ketiga adalah diperhatikan juga panjang pendeknya kata dalam setiap kalimat itu. Jangan terlampau panjang karena akan menjelaskan atau menerangkan sebuah makna yang belum ada padanan secara persis di dalam bahasa sumber gitu. Karena perlu diingat lagi bahwa target pembaca kita adalah anak-anak. Jadi perhatikan juga bahasa yang sesuai untuk anak-anak. Misalnya untuk anak yang usia sangat dini sekali, itu berarti hanya ada 5 kata dalam satu kalimat, misalnya seperti itu. Nanti untuk pembaca yang tingkatannya lebih tinggi lagi, kalimatnya menjadi lebih kompleks, seperti itu. Baik. Kemudian untuk menjadi seorang penerjemah, karena sebelumnya Ibu juga merupakan seorang penerjemah, apa sih, Bu, yang harus dimiliki atau kriteria-kriteria yang harus
dipunyai oleh seorang penerjemah yang baik itu apa saja, Bu? Ya. Sebelumnya ini perlu disampaikan bahwa penerjemah itu ada dua ya, penerjemah lisan dan tulis. Yang penerjemah lisan biasa kita sebut dengan juru bahasa, ya gitu. Jadi kalau untuk penerjemah lisan yang juru bahasa itu tentu diperlukan ketangguhan dalam menangkap informasi dan menyampaikannya secara langsung, tidak ada jeda waktu yang lama gitu. Berbeda halnya dengan penerjemah tulis, dia memiliki kemewahan waktu untuk bisa mencari satu makna yang dia tidak mengerti melalui alat-alat yang lain seperti Google atau ensiklopedia seperti itu. Nah, dengan kemewahan yang dimiliki itu diharapkan penerjemah ini bisa lebih teliti dan tidak putus asa dalam mencari satu makna sehingga benar-benar itu adalah makna yang diinginkan oleh si penulis buku asli. Karena itu diperlukan keahlian dalam bidang bahasa sumber maupun bahasa sasaran yang sama baiknya penguasaannya. Oleh karena itu kalau ingin menjadi penerjemah itu sekarang sudah ada tesnya juga ya. Kalau untuk menjadi fungsional penerjemah ada uji kompetensi yang meliputi penguasaan bahasa. Kalau bahasa Indonesia berarti dengan UKBI, kemudian bahasa asing dengan TOEFL dan bahasa asing yang lain dengan alat uji yang lain juga. Gitu. Oh, jadi memang ada dua jenis ya, Bu ya. Betul. Ya. Nah, sebelum saya lanjut berbincang dengan para narasumber nih, kalau misalnya mau minum silakan dulu, ibu-ibu bapak, biar kita saya pemirsa sahabat bahasa, saya memang sengaja pakai masker karena sedang dalam kondisi flu, jadi saya takut menulari para narasumber, jadi saya pakai masker ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau sambil terima minum kasih. ya. Terus saya juga penasaran Bu, dalam melakukan proses penerjemahan itu kan ada langkah-langkahnya ya Bu ya. Nah itu gimana sih Bu yang metode yang benar dalam proses penerjemahan itu seperti apa langkah-langkahnya? Langkah yang utama adalah baca sampai habis bahan yang akan diterjemahkan ya. Jangan langsung menerjemahkan ketika baru pertama kali itu membaca. Karena itu harus ada keruntutan istilah yang digunakan, kosakata apa yang dipilih itu harus runtut dari awal maupun akhir. Jadi baca dulu secara keseluruhan, kemudian tandai makna-makna yang sulit. Kalau bisa dibuat seperti glosarium begitu, yang itu akan selalu dipakai pada saat menerjemahkan hal yang sama, sehingga konsisten dari awal hingga akhir. Itu yang harus diperhatikan. Memang harus menguasai bahannya dulu ya Bu, Betul, baru bisa melaksanakan proses penerjemahannya. Nah, terus saya bertanya lagi kepada Pak Ramlan, layanan penerjemahan yang diberikan oleh layanan penerjemah di kantor bahasa itu seperti apa sih Pak? Terutama di kantor bahasa Provinsi Lampung ya, seperti apa sih layanan yang diberikan? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa layanan penerjemahan yang kita sediakan kantor bahasa Provinsi Lampung berikan itu mengacu pada panduan yang sudah diberikan oleh KKLP penerjemahan di pusat. Beberapa di antaranya adalah untuk melakukan penerjemahan, penerbitan dan pendistribusian naskah sastra yang semuanya itu untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, apakah khusus sastra saja? Dari informasi yang diberikan oleh koordinator KKLP pusat bahwa instruksi dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan arahan bahwa penerjemahan itu mengarah bisa kepada bidang karya sastra, ekonomi, kemudian pengembangan diri dan juga pengembangan pembelajaran digital. Nah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, layanan-layanan yang sudah diberikan beberapa tahun terakhir itu adalah naskah cerita rakyat. Dan tahun ini adalah kita melakukan sayembara ya. Sayembara penulisan cerita anak. Begitu. Dalam bahasa daerah. Dalam hal ini dalam bahasa Lampung ya Pak. Ya. Yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh iya Pak ya. Yang menerjemahkan dari kantor bahasa atau peserta itu yang langsung mengirimkan dalam dua bahasa, Pak. Kalau dalam sayembara ini. Dari panduan yang sudah diberikan bahwa penerjemahan itu bisa dilakukan oleh pejabat ataupun tenaga teknis yang ada di kantor dan juga bisa memanfaatkan penerjemah yang memang tersedia di
Provinsi Lampung, sehingga itu bisa bersifat kolaboratif begitu. Mas Fahri. Berarti memang para peserta tuh mengirimkan murni dalam bahasa daerah ya Pak ya. Dan itu sudah selesai Pak sayembaranya. Untuk yang Apa masih sayembara, dibuka untuk yang mungkin masih tanggal 15 Juni ya nanti berarti itu masih akan berakhir dibuka untuk batas akhir pengumpulan kontribusi naskah. Oh berarti masih dibuka ya. Sampai hari ini iya. Iya. Nah, sahabat bahasa yang barangkali menyaksikan siniar ini bisa mengirimkan karya tulis berupa cerita rakyat berbahasa daerah ke kantor bahasa Provinsi Lampung. Nanti jika terpilih akan diterbitkan ya Pak ya. Menjadi salah satu bahan bacaan literasi. Begitu. Iya. Nah, itu informasi dan kemudian terkait dengan penerjemahan dan program-program yang berhubungan dengan KKLP penerjemahan di kantor bahasa Provinsi Lampung. Saya ingin kembali bertanya kepada Ibu Desi. Biasa adakah kemungkinan barangkali kalau sekarang kan kita berbicara kita punya naskah yang kita seleksi dari sayembara. Nah, misal ada pihak yang mungkin ingin bekerja sama dengan kantor bahasa Provinsi Lampung, mungkin manuskrip kuno ataupun mungkin naskah-naskah yang di luar dari yang sudah ditetapkan oleh KKLP pusat begitu. Apakah mungkin adanya kerjasama seperti itu, Bu? Iya, sangat dimungkinkan sinergitas antar lembaga ini, Mas. Dan sudah beberapa dinas yang datang kepada kami di kantor bahasa Provinsi Lampung ini yang meminta bekerja sama untuk menerjemahkan manuskrip tadi. Karena memang tenaga yang menguasai bidang manuskrip ini tidak banyak ya, dan di kantor bahasa ini ada yang bisa untuk menerjemahkan manuskrip kuno tersebut. Jadi itu adalah sinergitas yang harmonis antar lembaga untuk bisa turut melestarikan keberadaan manuskrip ini. Karena dengan diterjemahkan, masyarakat mengetahui isi dari transkrip tersebut. Apakah ini terkait dengan bidang pengobatan atau kebudayaan atau bidang religi, itu bisa terkuak setelah diterjemahkan. Selama ini hanya berada di perpustakaan mungkin begitu, dan dalam kondisi yang orang tidak tahu ini tuh apa sebenarnya isinya. Padahal kalau setelah diterjemahkan, orang memahami isinya, itu bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber penelitian, dan bisa digunakan untuk kepentingan yang lain lagi. Jadi terbuka ya Bu ya, Terbuka, jika silakan. pemirsa ataupun sahabat bahasa yang ingin bekerja sama dengan kantor bahasa Provinsi Lampung baik secara individu maupun secara kelembagaan yang ingin menerjemahkan manuskrip kuno ataupun skrip berbahasa Lampung lainnya agar bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kita memiliki tenaga ahli di bidang itu ya Bu. Betul, ya. Nah, barangkali mekanismenya Bu seperti apa jika ada pihak mungkin lembaga ataupun perseorangan yang ingin bekerja sama, langkah apa sih yang harus dilakukan agar mereka bisa bekerja sama dengan kantor bahasa Provinsi Lampung? Ya, tentu saja yang pertama adalah mengajukan permohonan ya, permohonan untuk menerjemahkan naskah tersebut. Dan yang kedua adalah isi naskah tersebut secara garis besar, mungkin sudah ada yang tahu gitu, bisa dituliskan di situ sehingga kami juga dengan mudah untuk menentukan siapa yang lebih paham terkait hal ini gitu, dari sekian tenaga ahli yang kita miliki gitu. Jadi bersurat saja ya Bu ya, atau mungkin bisa datang ke kantor bahasa Provinsi Lampung sekaligus silaturahmi ke sini ya, berkunjung ke kantor kita ini. Iya, jadi nanti bisa diarahkan dengan siapanya. Betul. Barangkali boleh menambahkan ya Mas Faris ya. Pak. Jadi kaitannya dengan kerjasama yang ingin dimintakan ataupun yang ingin mereka lakukan kepada kantor bahasa Provinsi Lampung itu bisa dengan mengunjungi laman kantor bahasa Provinsi Lampung. Di dalamnya itu sudah tersedia yang namanya SOP, standar operasional prosedur bagaimana untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh kantor bahasa Provinsi Lampung. Dalam hal ini untuk penerjemahan ya, pun juga di dalam juga sudah ada SOP-nya sehingga itu bisa diikuti oleh pihak-pihak yang berminat untuk melakukan kerjasama ataupun melakukan permohonan apapun itu, sehingga dari kantor bahasa Provinsi Lampung pun bisa juga meresponnya secara tepat juga begitu. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Ramlan tadi, nah biasanya Pak pengguna layanan penerjemahan ini dari mana aja sih Pak yang sudah ada selama ini yang mungkin datang ataupun meminta kerjasama dengan kantor bahasa Provinsi Lampung ataupun pengguna layanan itu sendiri, itu apa saja
dan produk yang mereka minta, dan siapa saja sih Pak gitu yang pernah berhubungan dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung terkait layanan penerjemahan? Iya, untuk layanan penerjemahan ini kan baru ya, karena kan memang bentukan dari kepala badan yang baru dibentuk di tahun 2021, sehingga jika ditanya pengguna mana atau masyarakat mana yang memanfaatkan layanan penerjemahan ini adalah seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini, kita sudah menghasilkan cerita rakyat yang itu bisa dinikmati ataupun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Secara khusus barangkali lembaga pendidikan seperti sekolah, komunitas ataupun sanggar, taman baca yang dapat mengakses hasil terjemahan yang sudah diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung gitu, Mas. Jadi memang terbuka untuk siapa saja ya Pak yang barangkali membutuhkan layanan penerjemahan dan ingin mendapatkan produk dari terjemahan ini ya Pak ya. Nah, selanjutnya pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi tadi bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini memiliki 7 macam atau 7 jenis KKLP ataupun kelompok kepakaran dan layanan profesional, dan itu tertuang sebenarnya dalam 3 program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama, program literasi, di dalamnya ada program perkamusan dan peristilahan, kemudian ada UKBI, kemudian ada pembinaan dan bahasa hukum, kemudian ada internasionalisasi bahasa Indonesia yang di dalamnya ada penerjemahan dan juga BIPA, dan yang ketiga adalah pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra. Nah, kali ini saya ingin bertanya lagi karena salah satu di antara 7 itu kan KKLP penerjemahan ya Pak. Selain dari program yang sudah berjalan sekarang ini dan sedang berjalan untuk penerjemahan cerita rakyat, ada inovasi ataupun program lain yang mungkin akan dikerjakan oleh KKLP penerjemahan ini Pak? Bagaimana Bu? Kalau untuk di Badan Bahasa itu masih ada program penyusunan SKKNI. Apa itu Bu? Standar kerja, standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang penerjemahan sastra. Jadi di tahun 2021 itu sudah dihasilkan untuk juru bahasa isyarat, untuk tuli, untuk dengar, kemudian juru bahasa konferensi dan juru bahasa kemasyarakatan, juga teks umum. Itu sudah ada SKKNI-nya dan sudah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, di tahun ini fokusnya adalah SKKNI untuk penerjemah sastra. Dan diharapkan tahun ini sudah bisa selesai, jadi melengkapi SKKNI yang sudah ada. Tujuannya ini adalah memberikan sertifikat kepada para penerjemah yang memang ingin bekerja secara profesional di bidang penerjemahan ini. Sudah dibagi-bagi, ada yang penerjemah umum ataupun penerjemah sastra. Karena itu memang 2 bidang yang sangat berbeda ya. Yang umum tidak memerlukan kalau istilahnya itu gaya bahasa yang lebih rumit daripada penerjemahan sastra, dan sastra ini sendiri juga masih dibagi-bagi lagi, ada drama, ada puisi, prosa, seperti itu ya. Jadi memang dikhususkan untuk para penerjemah sastra yang ingin mendapatkan sertifikat di bidang penerjemahan. Yang ini membuktikan legalitas dirinya bahwa layak diakui sebagai penerjemah profesional. Sekarang sedang dalam proses pembahasan untuk SKKNI penerjemah sastra. Berarti benar-benar programnya padat ya Bu ya, untuk benar-benar menjadi pakar itu tadi ya Bu ya, di bidang penerjemahan. Betul. Ada juru untuk juru bahasa ya Bu ya, untuk juru bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya Bu ya, luar biasa. Nah, kemudian saya juga perlu barangkali pemirsa untuk diinformasikan produk yang sudah ada di Kantor Bahasa tentang penerjemahan ini Pak. Produk apa saja? Mungkin cerita rakyat ada apa saja contoh-contohnya, kemudian mungkin selain cerita rakyat mungkin ada program terjemahan karya sastra, mungkin ada berapa jenis, dan mungkin contohnya karya sastra seperti apa yang sudah jadi produk terjemahan dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang barangkali pemirsa ataupun sahabat bahasa bisa yang melihat video ini tertarik begitu untuk ternyata ada produk Kantor Bahasa yang mungkin ingin dimiliki juga oleh para sahabat bahasa yang menyaksikan video ini. Apa saja produknya Pak? Ya, sebetulnya dari hasil penerjemahan yang dilakukan di tahun kemarin ya, ada 2 jenis
sastra lisan yang dihimpun yaitu Warahan dengan Hahiwang. Kedua sastra daerah itu kan memang hanya di Provinsi Lampung saja ya menjadi milik lokal itu kan. Kemudian kedua jenis sastra tersebut itu rasanya tepat untuk digunakan ataupun dibaca oleh peserta didik usia kelas tinggi, yaitu dimulai dari kelas 4 hingga kelas 6 pun juga bisa menikmati bahan bacaan tersebut. Jadi ada bentuk lain, bukan hanya cerita rakyat tetapi ada karya sastra juga ya Pak. Tadi ada Warahan dan juga Hahiwang yang sudah diterjemahkan, tadinya berbahasa Lampung, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi kita tahu Lampung ini kan Indonesia mini, banyak sekali suku bangsa yang ada di Lampung ini, sehingga banyak yang sebenarnya tidak mengerti ya. Ibu Desi sendiri baru saja datang ke Provinsi Lampung kan. Barangkali kalau melihat ini bisa mengerti. Dan tahun lalu ini segala informasi untuk sahabat bahasa yang ada di rumah. Ini kan Bahasa Provinsi Lampung sudah menerbitkan 18 judul 16, ya Pak? 16 ya, 16 judul terjemahan yang terdiri dari cerita rakyat dan juga 2 karya sastra tadi, Warahan dan juga Hahiwang. Jadi totalnya ada 18 judul. 18 judul karya terjemahan yang bisa sahabat bahasa nikmati, dan ini diajukan saja secara gratis akan diberikan ya Bu ya? Iya, betul. Secara gratis akan diberikan, tinggal mengajukan surat permohonan dan komunitas baca ataupun sekolah yang menginginkan karya-karya terjemahan dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung itu bisa mendapatkannya secara cuma-cuma atau tidak perlu membayar sedikit pun. Atau bisa diunduh di laman perpustakaan kita ya. Di laman kita sudah ada, itu koleksinya ada di perpustakaan dan dalam bentuk salinan lunaknya sudah ada di dalam laman kita. Silahkan bisa diunduh dan dimanfaatkan asal tidak diperdagangkan. Oh iya gitu. betul. Oh, iya. Karena kita kasih gratis ya Bu. Jual belikan. Nanti kalau didagangin di luar kan ada mereknya lah gitu Iya. Kementerian Pendidikan. Jadi bisa diakses juga di laman web Kantor Bahasa Provinsi Lampung ya Bu ya. Jadi sudah mudah sekali aksesnya dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan literasi dan bahan bacaan bagi masyarakat luas gitu ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya nih, menurut Bu Desi sendiri, walaupun Ibu baru belum lama ya Bu ya berada di Lampung. Tapi apakah produk terjemahan yang dibuat ataupun kebijakan yang sudah dibuat oleh Badan Bahasa saat ini dengan menerjemahkan karya-karya lokal itu cukup menjawab kebutuhan masyarakat saat ini Bu? Iya, ini strategi sekali ya penerjemahan ini, karena dengan penerjemahan ini ada banyak yang bisa diraih. Yang pertama adalah dengan pelestarian sastra daerah. Ini salah satu upaya kita dalam melestarikan sastra daerah supaya tidak punah, dimengerti oleh generasi selanjutnya ya, baik itu dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah maupun sebaliknya. Dengan membaca terjemahan, mereka paling tidak mengetahui bahasa daerahnya ini adalah ini setelah diterjemahkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendukung program literasi. Literasi akan mudah tercapai apabila pembaca itu mengenal apa yang dibacanya. Seperti kalau kita membaca misalnya asal mula daerah Tulang Bawang begitu. Tentu akan lebih menikmati para pembaca di Tulang Bawang itu karena ini menyangkut daerahnya. Itu salah satu strategi dalam mendukung gerakan literasi ini. Jadi ingin selalu membaca cerita-cerita yang seperti itu. Yang tadinya tidak dimengerti sekarang menjadi dimengerti, dan itu juga bisa digunakan di daerah-daerah yang lain ya, di kabupaten yang lain seperti itu. Jadi memang seharusnya diteruskan program ini dari tahun ke tahun, menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan program yang mungkin bisa lebih beragam lagi ya, tidak hanya cerita rakyat atau cerita anak, tapi juga menjangkau naskah-naskah kuno yang hampir dimiliki juga oleh semua provinsi. Pasti ada naskah kuno yang itu belum terbuka atau terkuak isinya apa, itu menjadi program yang bagus sekali menurut saya apabila diterjemahkan gitu.
Jadi memang manfaatnya banyak ya Bu Iya, ya. betul. Nah, terutama di Provinsi Lampung sendiri, saya pernah membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa seorang ahli linguistik Pak Hasim Gunawan itu menyebut Iya. salah satu bahasa yang mungkin akan punah itu bahasa Lampung. Iya, itu Makanya, sangat disayangkan iya, sekali, betul. Ya. makanya barangkali ini bisa menjadi salah satu solusi ya Bu ya Iya. untuk bagaimana mengupayakan agar bahasa Lampung ini tidak punah karena ada Iya. selalu upaya-upaya pelestariannya. Untuk kedepannya bagus lagi untuk bahasa daerah yang memiliki aksara itu pencetakannya dengan aksaranya itu Oh juga iya, gitu. Itu betul, akan betul. lebih bagus lagi ya. Di Iya. bahasa Lampung kan juga ada Ada aksaranya. aksara Nah, sendiri. ya itu Iya. apabila dicantumkan akan menjadi nilai tersendiri bagi pelestarian aksara daerah tersebut. Apakah ini bisa menjadi salah satu inovasi untuk program penerjemahan selanjutnya, Bu? Mungkin di Iya, Kantor Bahasa Lampung. bisa direncanakan ya Oh untuk ya, tahun mendatang. baik. Gitu. Nah, terus saya juga penasaran nih, Bu Desi dan juga Pak Ramlan, Ya. apa saja sih tantangan ataupun mungkin hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses penerjemahan ini gitu dan barangkali apa kira-kira solusinya untuk menanggulangi dari tantangan yang muncul ini? Iya, Gitu, Bu. tantangan penguasaan bahasa itu yang pertama ya. Karena bahasa daerah tidak semuanya sekarang menguasai, ya hanya tidak banyak yang menguasai secara ejaannya dengan tepat dan benar begitu. Ya. Dan itu harus dituangkan ke dalam tulisan dan itu menjadi dokumen yang akan ada sepanjang masa gitu. Betul. Jadi kalau sudah salah satu kan akan terus berulang kecuali ada edisi revisi ya, tapi tentu itu tidak diharapkan. Ya. Jadi itu kemudian yang kedua adalah penguasaan bahasa Indonesianya sendiri, Mas. Jadi bahasa Indonesia ini tidak semua orang juga memahami pedoman umum yang sudah disusun. Bagaimana cara menggunakan huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca yang sangat banyak itu yang harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, itu tadi yang menjadi kendala yang terutama dalam bidang penerjemahan karena yaitu bukti tertulis kan akan selalu ada, tidak Betul. bisa dihilangkan gitu. Nah, kalau Pak Rama kan pelaku di lapangan yang koordinator penerjemahan dalam membentuk atau menciptakan karya ini, apa sih Pak tantangan yang ditemui dan gimana tuh Pak solusinya? Yang jelas secara teknis adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hasil terjemahan yang akurat ya. Ya. Karena kan memindahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu membutuhkan pengetahuan yang tinggi dan juga wawasan tentang bahasa sumber tersebut. Sehingga penerjemahan bukan hanya mengalihbahasakan kata tetapi juga budaya. Kesulitannya adalah banyak sekali ketika kita mengalihbahasakan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu untuk memilih pilihan kata ataupun kolokasi yang dimiliki oleh bahasa Indonesia itu sangat berlimpah, Mas Parias. Contohnya ketika kita menerjemahkan angin itu kan banyak sekali kolokasinya seperti hembusan ataupun menderu, kemudian beberapa istilah yang serupa. Nah, ketepatan kita di dalam memanfaatkan diksi tersebut itu membantu ataupun sangat berguna bagi sasaran pembaca teks yang akan kita terjemahkan itu. Nah, tentu itu membutuhkan latihan yang sangat intens ya Bu ya. Jam terbang yang cukup banyak ya Pak. Dan jam terbang ini hanya bisa diraih dengan latihan, Mas. Ya, tidak ada cara lain ya gitu. Harus berlatih terus dan menerjemahkan terus begitu. Ya. Tapi sejauh ini apapun tantangannya bisa terlewati ya Bu ya Pak ya. Bisa ya Pak ya. Dengan Buktinya segala macam ya. sudah lahir karyanya ya. Ya dengan segala macam Dengan strategi segala ya macam. Pak ya. Ada yang dengan catatan kaki atau Benar, dengan Ibu. glosarium begitu. Akhirnya bisa terlewati dan terciptalah karya terjemahan yang bisa dinikmati oleh sahabat bahasa yang ada di rumah. Nah, kemudian mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir teman penutup, apa sih harapan Ibu dan juga Bapak tentang program penerjemahan ini gitu secara umum, secara luas seperti apa sih untuk masyarakat dan untuk lembaga terutama kantor bahasa dan badan bahasa? Ya, harapannya ke depan kegiatan penerjemahan ini akan selalu ada program-programnya dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya berfokus pada
usia dini atau anak sekolah begitu ya, tapi menjangkau yang lebih luas lagi, bisa dengan karya sastra yang lebih serius seperti itu. Jadi masyarakat semuanya terwadahi dalam bidang penerjemahan ini gitu. Baik. Pak Ramlan, harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan ini berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan ya, bahwa kerumpangan terhadap bahan bacaan yang selama ini dikeluhkan itu bisa terisi oleh hasil terjemahan yang sudah dilakukan oleh kantor bahasa, khususnya untuk cerita rakyat ataupun cerita yang atau yang berlandaskan pada kedaerahan begitu, Mas Faris. Ya, betul. Dan mudah-mudahan harapan ini juga semuanya terwujud. Ya, semoga. Dan Amin. Memang Provinsi Lampung juga salah satu dengan tingkat literasi yang rendah. Sebenarnya saya berharap produk-produk terjemahan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas literasi yang ada di Provinsi Lampung ini. Ya. Nah, itu tadi pembicaraan dan juga obrolan panjang kita. Walaupun panjang tapi sebenarnya ini singkat sekali ya sahabat bahasa, dan tentunya sahabat bahasa bisa bertanya ataupun bisa menggali lebih jauh terkait program penerjemahan yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan datang langsung ke Kantor Bahasa Provinsi Lampung, atau dapat bertanya melalui narahubung yang ada di laman web Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Ibu Desi, terima kasih. Sama-sama, Mas Faryas. Pak Ramlan, terima kasih sudah hadir di Siniar Klasa. Dan sahabat bahasa, saya selaku Narakata mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada sahabat bahasa yang selalu setia menyimak dan menyaksikan setiap episode Ruang Temu. Dan tentunya episode kali ini berbicara bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program penerjemahan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung melalui kelompok kepakaran dan layanan profesional penerjemahan. Kita semua berharap bahwa produk-produk terjemahan yang dibuat oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini bisa menjadi sarana untuk bukan hanya meningkatkan literasi di Provinsi Lampung, tetapi juga bagaimana menjadi upaya yang konkret dalam melestarikan bahasa dan juga sastra daerah di Provinsi Lampung. Akhirnya saya Faryas sebagai Narakata Ruang Temu mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode Ruang Temu selanjutnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini dan berlangganan kanal YouTube Siniar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.